santai bersama penasehat sahabat Al-Aqsa sekaligus pakar parenting yang telah menulis alhamdulillah sekian sukar ya. Sekian banyak kitab tentang keayah bundaan, bagaimana mendidik buah hati kita, termasuk ada Segenggam Iman Anak Kita, Positif Parenting, dan sekian judul yang lainnya. Siang ini insya Allah kita akan berbincang tentang mendidik anak sepenuh hati mendidik anak. Nah, bagaimana nih sepenuh hati mendidik anak, khususnya di saat situasi di mana para orang tua dituntut untuk sepenuhnya mendampingi anak-anaknya di rumah saja. Nanti insya Allah bersama Ustadz Fauzil Azim kita akan bedah, dan insya Allah ini bukan pertemuan terakhir, ini malah pertemuan perdana dari satu serial semacam tarbiyah maqdisiyah, insya Allah gitu ya. Insya Allah. Ya, dan pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sepenuh hati mendidik anak. Ustadz Fauzil, pripun, sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi kelihatannya agak terengah-engah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya kopi Garut kita sudah cukup menenangkan ya. Saya khawatir jangan-jangan bukan karena kopinya, tapi karena barokah dari ketulusan yang memberi. Dr. Tiar dan berlanjut kepada keluarga Al-Aqsa lainnya di sini. Alhamdulillah. Ya, ini aroma, kalau di studio aroma kopinya Garut ini yang dari Dr. Tiar terasa Masya Allah. menyenangkan ini. Ya. Ustadz, tentang sepenuh hati mendidik anak kita, bagaimana ini? Sebentar ini, karena terus terang tadi saya memang ketika saya mulai menyiapkan materi untuk bincang kita siang ini, saya jadi sedih. Saya tidak punya pilihan untuk lari. Saya hanya punya satu pilihan, untuk tetap mendatangi majelis ini, menyampaikan materi. Saya sedih, saya merasa risau, saya merasa tidak tahu bagaimana saya harus mengelola perasaan saya ketika saya mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya ini sudah sering saya dengar, tetapi ketika saya mendengar ayat ini, yang saya ingat adalah tentang fitrah. Dan betul memang ayat tentang fitrah, satu-satunya ayat yang secara jelas menggunakan kata fitrah berkenaan dengan penciptaan manusia di dalam Al-Quranul Karim adalah ayat ini. Akan tetapi selama ini rupanya kesibukan saya itu menggali, kesibukan saya itu berusaha memahami atau apa itu fitrah. Begitu saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Sebentar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah. Ini mohon maaf nih. Ya. Saya memang ketika saya memperhatikan di bagian awal, frase awal itu, faqim wajhaka lid-dini hanifah. Insya Allah nanti saya berbincang, karena sebelum itu kita biar ada gambaran lebih utuh bagi kaum muslimin, keluarga Al-Aqsa, sahabat-sahabat Al-Aqsa, dan kita semuanya berharap, kita berusaha agar kita bukan hanya menjadi sahabat Al-Aqsa, kita menjadi keluarga Al-Aqsa, keluarga Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruhkan kita, perintahkan kita, maka hadapkanlah wajahmu dengan hadapkanlah wajahmu dengan kepada agama ini dengan hanif, dengan lurus. Yang hanif itu nanti insya Allah kita akan berbincangkan. Tetaplah di atas fitrah Allah, yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ini yang harus dicatat dengan
betul-betul dengan sungguh-sungguh, tidak ada la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu, yakni fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Masya Allah. Ini mohon maaf nih, belum apa-apa saya sudah jelek-jelek ini. Itu saya aja mungkin yang baper karena begitu lamanya saya lalai, begitu lamanya saya lengah, begitu sibuknya saya memperhatikan apa itu makna fitrah, tetapi lupa bahwa pembahasan tentang fitrah itu didahului dengan perkataan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ini surat Ar-Rum ayat 30 ya. Surat ke-30 ayat ke-30, Masya Allah. Oh, Masya Allah. 30. Surat ke-30 ya. Ya. Nah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, tegakkanlah, artinya bukan cuma sini lihat sini bukan, tetapi tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yakni lurus istiqamah kepada agama ini tanpa menengok kiri kanan. Jadi Hanifah itu bukan cuma lurus, itu ya, tetapi bukan hanya tidak berbelok, bukan, bahkan tidak nengok. Orang itu bisa berjalan lurus tapi masih tengok kanan, tengok kiri. Hanifah itu lurus tanpa sedikit pun menengok kepada agama-agama lain. Tanpa sedikit pun menengok kepada keyakinan-keyakinan yang batil, kepada akidah-akidah yang batil. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menunjukkan berdasarkan sebuah hadis qudsi riwayat Muslim bahwa fitrah itu adalah hunafa. Manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Artinya ketika melihat ini, ya Allah, rupanya ini Al-Quran itu memiliki ciri yang unik. Hemat kata, kemudian perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang ada di situ itu ringkas tapi maknanya luas dan mendalam. Tetapi di surat 30 ayat 30 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang fitrah, itu yang disebutkan din itu kata lainnya adalah fitrah, fitrah itu kata lainnya adalah al-Islam, al-Islam kata lainnya adalah hanif juga. Artinya hanif ini memiliki makna tegak lurus, hanya menghadapkan diri, menghadapkan wajah kepada Islam dan tidak menengok, bahkan menengok pun, sekedar menengok pun tidak menengok kepada yang lainnya. Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi menerangkan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikhlaskan. Dan ikhlas itu maknanya ialah menetapkan diri, melakukan amal atau ibadah, mengambil pilihan keyakinan sepenuhnya, bukan menerima keadaan yang terjadi, sepenuhnya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berat maupun ringan. Jadi ikhlas tidak ada hubungannya dengan ringan di hati, dengan nyaman, dan karena itulah kita dapat memahami ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tentang apakah yang dapat menegakkan umat ini, menjaga umat ini. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menunjukkan tiga. Yang tiga ini munjiat, penegaknya, penjaganya. Apa itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Wahiyal fitrah, yang itu adalah fitrah. Jadi ikhlas ini disebut oleh tadi siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Itu juga fitrah ya. Yang ikhlas itu ialah menyerahkan dirinya, menundukkan dirinya untuk mengikuti segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala amal maupun ibadah semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala meskipun berat dia mengerjakannya. Saya ulangi lagi, meskipun berat dia mengerjakannya. Nah, kembali lagi kepada perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan karenanya dalam semua keadaan, dan memerintahkan pula untuk menegakkan agamanya.
menegakkan. Jadi menegakkan wajah kita kepada agama Allah itu sekaligus menegakkan agamanya, yakni menegakkan hati kita, niat kita, raga kita untuk hanya semata-mata mengikuti jalan yang telah ditunjukkan, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini juga termasuk dalam urusan tadi ya, mendidik anak tadi ya. Konsekuensinya berikutnya mau tidak mau gitu ya. Karena secara umum kalau kita menilik dari perkataan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi ini, itu dalam semua urusan, yakni Allah sebut wajah itu secara khusus karena dengan menghadapkan wajah, maka yang ikut pula menghadap itu seperti hati, anggota badan, pikiran, perasaan, semuanya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Jadi kalau kita masih tengok kiri kanan, itu belum memenuhi perintah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Yang di dalamnya terdapat Islam, iman dan ihsan. Yaitu dengan mengarahkan hati, niat, badan kita untuk menegakkan syariat yang tampak. Syariat yang tampak itu apa? Yang nyata-nyata, misalnya sholat, haji. Yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat, termasuk bagaimana kita mengarahkan anak kita, apa yang kita pentingkan di usia-usia mereka. Kalau kita memberikan pakaian yang kita senang mereka mengerjakannya, itu apa yang kita berikan. Maupun hal-hal yang sifatnya tidak tampak, syariat yang tidak tampak seperti cinta. Kita tidak dapat mendidik anak itu untuk menghadapkan wajahnya kepada din yang hanif ini hanya karena kita mengajarkan kepada mereka baca tulis Al-Quran. Tetapi yang juga amat sangat penting dan itu merupakan hal yang fundamental ialah cintanya, takutnya, harapnya, dan dalam semua hal itu yang tampak maupun yang tersembunyi itu ialah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang diperintahkan itu ialah kita bertindak sesuai, dan di sisi berikutnya mudah-mudahan sepertinya kita tidak memungkinkan membahas pada pertemuan kali ini. Itu semua merupakan fitrah Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala adalah tatanan yang paling baik. Siapapun yang mengerjakan pasti akan mendapatkan kebaikannya. Tetapi jika dia mengerjakannya hanya karena ingin mengambil keuntungan dari syariat itu, dia tidak mendapatkan barokahnya, tidak mendapatkan pahalanya, tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap mendapatkan manfaatnya. Artinya bahkan ketika orang itu tidak mengimani, dia hanya mengambil syariatnya, itu mengambil yang tampak itu pun mendapatkan manfaatnya. Maka bagi kita ini, karena itu tadi saya risau ini, saya ini pengennya lari saja tadi itu, karena saya khawatir ini berat juga ini. Tetapi ketika saya mau menyampaikan yang lain, salah saya juga, saya kasih judul sepenuh hati dari anak itu. Meskipun berarti kalimat sepenuh hati itu sepertinya yang fa'akim wajhaka lid-dini hanifah termasuk dalam mendidik anak tadi. Maksudnya ya jangan setengah-setengah kalau mendidik anak. Artinya kalau kita cuma ngadep gitu ya, ngadep bahasa kita, cuma setor wajah, ngelihat gitu ke arah itu, berarti belum sepenuh hati. Padahal di sini ternyata fa'akim wajhaka itu tegakkan wajahmu itu mensyaratkan totalitas. Mensyaratkan totalitas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Artinya Allah kan kadang gini Ustaz, kita mengajarkan anak kita umpamanya hal-hal yang secara fisik itu adalah Islam, umpamanya sholat, anak diperintah sholat, anak diajarkan untuk menghafal Al-Quran, kan secara zahir itu kan sesuatu yang baik ya. Tetapi ternyata itu belum cukup disebut hanif gitu ya. Harusnya kan yang dalam juga ditanamkan, memang alasan mengapa dia sholat. Irodahnya apa? Irodahnya apa?
Karena kalau tidak, maka mereka ini menjalankan ketaatan untuk mencari keuntungan dunia. Dan itu berarti mereka ini beragama, mereka ini menjalani kehidupan. Karena seharusnya anak-anak kita itu kita dididik sebagaimana yang diperintahkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mohon maaf saya lagi sentimental ya. Jadi itu apa namanya, itu gara-gara tadi itu. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan atas segala kekurangan saya, atas segala salah saya di masa lalu, semoga Allah Ta'ala ampuni dan baguskan saya maupun kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, sehingga anak-anak kita bukanlah generasi kayak kita ini. Nah, yang tadi saya katakan itu karena berikutnya akan bertemu kita berkenaan dengan fitrah itu. Hadis yang Masya Allah, hadis tentang fitrah itu sangat banyak, dan secara konsisten ketika menyebut kunci perubahan senantiasa mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya. Artinya ketika kita menyiapkan anak itu berarti kita sendiri, maka sepenuh hati itu membawa konsekuensi. Kita sendiri juga bukan cuma gimana tekniknya, tetapi teknik itu konsekuensi saja dari ketika kita betul-betul menghayati fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Saya lompat ya. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi. Ini menarik juga. Seluruh hadis yang berbicara tentang fitrah pada anak, manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, lalu menunjukkan kunci yang bertanggung jawab terhadap perubahannya, dan itu secara konsisten senantiasa disebutkan adalah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Berikutnya secara konsisten pula ditunjukkan bahwa penyimpangan itu dalam urusan akidah semata-mata, tidak ada yang lain. Dan penyimpangan akidah yang disebut senantiasa di bagian awal pertama adalah yuhawidanihi, menjadikan Yahudi. Karena itulah kita perlu risau. Saya tadi akhirnya memikirkan, kenapa pada satu sisi kita mendapatkan pelajaran Yahudi itu agama eksklusif, dalam arti beragama secara formal. Orang yang tidak memiliki ras Yahudi tidak bisa menjadi penganut Yahudi yang sebenarnya. Tetapi kenapa ini senantiasa disebut yuhawidanihi pertama pula? Wallahu a'lam bishawab. Sepanjang yang saya pelajari artinya bahwa siapapun kita, siapapun Anda, walaupun secara formal beragama Islam, tetapi Masya Allah, ini saya ya mohon maaf ya, tetapi Muslim casingnya, tetapi sangat mungkin caranya beriman, caranya berkeyakinan, caranya memegangi agama ini, jalan hidupnya, bagaimana kita mendidik anak menggunakan acuan-acuan, menggunakan pendekatan, menggunakan keyakinan, dan menggunakan prioritas mengenai apa yang paling penting, apa yang paling mendesak. Misalnya di usia-usia anak yang sebagian orang menyebutnya sebagai golden age misalnya, itu dengan keyakinan, dengan arah Yahudi. Tadi ketika Ustaz Fauzil menerangkan tentang fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, kata hanif ini sepenuhnya menghadap kepada Islam, jangan tengok-tengok yang lain. Lalu kemudian di dalam hadis tadi mamin mauludin yang di riwayat yang lain kullu mauludin tadi itu dalam riwayat yang lain laisa min mauludin, ada alal fitrah, lalu kemudian ada yuhawidanihi, yunasironihi, dan sebagainya. Ini kok menarik ini. Jadi di ayatnya sepenuhnya ke Islam, jangan tengok-tengok. Kok di hadisnya ada
ada penyimpangan kepada ajaran yang lain yang itu karena orang tuanya. Iya, artinya jangan mengira bahwa hanya karena anak kita salamnya itu masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bukan shalom leka, maka itu berarti sudah aman anak kita. Jangan mengira hanya karena anak kita itu tampaknya mereka ini bersungguh-sungguh dalam soal-soal yang tampaknya ubudiyah, lalu kita mengira bahwa sudah islami anak saya. Jadi pakaiannya mungkin pakai baju-baju yang menunjukkan ciri Islam. Betul. Itu belum tentu selamat ya kalau jangankan cuma pakaian. Kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Allah. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku nanti akan ada masa seperti adalah qurra'uha. Para qari Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an. Nah, artinya penghafal Al-Qur'an itu ketika lurus, masya Allah, itu kemuliaannya bukan hanya bagi yang bersangkutan, orang tuanya pun ikut dimahkotai. Syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau tidak, maka mereka ini bisa sangat rawan, bisa sangat rentan dengan nifak. Dan ini yang saya merasa risau dengan diri saya sendiri. Karena itu kita perlu memikirkan konsekuensinya. Konsekuensi dari hadis tadi itu, tadi kan yuhawwidanihi, ayunasiranihi, yumajjisanihi. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa konsekuensinya? Ketika kita mendidik anak, maka kita perlu mengerahkan segala daya upaya, pikiran kita, perhatian kita, pijakan kita, pegangan kita dalam mendidik anak ini ala sabilin najah. Ala sabilin najah. Di atas jalan keselamatan. Itu kalau kita, dan yang jelas saya ya, yang paling jelas adalah diri saya, tidak mencapai tingkatan alim Rabbani. Selain alim Rabbani hanya ada dua pilihan, kita, yakni menjadi muta'allim ala sabili najati, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Ini sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau naudzubillah min dzalik, meskipun saya khawatir saya masih termasuk di dalamnya, yakni atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap teriakan, setiap yang sedang viral, setiap yang tren, atau bahkan sekedar fad. Fad itu mirip tren tapi lebih pendek umurnya, lebih cepat ditinggalkan orang. Kalau kita boleh ambil contoh, misalnya tempo hari hiruk pikuk orang di mana-mana berusaha mencoba teknik bikin kopi ini, gitu ya. Tapi kemudian belum sampai 2 bulan atau 3 bulan sudah hilang. Nah, itu fad. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi garansi. Memberi garansi. Garansinya apa? Bahwa orang-orang yang atba'u kulli na'iq, orang-orang yang mengikuti setiap yang berteriak itu, ini garansinya. Menarik ini. Mereka condong sesuai arah angin bergerak, tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu, walaupun tampaknya dia sedang berjibaku dengan ulumuddin. Ini berarti bukan termasuk golongan yang fa'akim wajah, mengikuti perintah fa'akim wajah kalidini hanifah tadi ini ya. Bahkan ketika dia belajar agama, dan saya ingin tambahkan lagi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi garansi bahwa orang yang atba'u kulli na'iq itu tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Allah. Hari ini ikut ini, hari ini ikut ini, hari ini ikut ini. Mungkin banyak ngajinya, tetapi sifatnya icip-icip gitu ya. Mereka akan senantiasa demikian sehingga terus disibukkan oleh kemana angin bergerak. Apa yang ngetren, apa yang viral, begitu dipakai. Ya, didik anak dengan cara apa? Terus ini dengan cara apa? Tetapi tidak berkemauan untuk menggali apa sih yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita ini
bertanya apa sih yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penjelas yang lebih baik, tidak ada pemberi jabaran uraian yang lebih baik, tidak ada pemberi tuntunan yang lebih baik kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, dan karena itu saya sendiri risau tadi itu. Saya khawatir jangan-jangan saya masih termasuk yang ketiga ini. Dan kalau ketiga ini terus-terusan sampai tua, nggak dapat apa-apa. Sehingga mudah-mudahan kalau saya masih termasuk yang ketiga ini, mudah-mudahan Allah karuniai pertolongan sehingga saya tidak lagi menjadi orang yang atba'u kulli na'iq, melainkan dapat menjadi muta'allim ala sabili najah. Walaupun tadi saya sampaikan ini bukan merendah, tidak. Jadi muta'allim ala sabilin najah ini sebenarnya bukan hanya orang yang ngaji ya, bukan hanya orang yang belajar, tapi ada syaratnya ala sabilin najah. Iya. Karena yang atba'u kulli na'iq itu juga ngaji. Juga ngaji. Ngaji yang viral. Apa-apa yang viral diikuti gitu. Iya. Mereka tidak peduli imma akabir itu orang yang memiliki betul-betul kualifikasi dalam soal itu, imma asagir, ataukah itu anak-anak kecil. Dalam arti anak kecil bukan muda usianya, mungkin usianya sudah tua, tetapi dalam urusan itu dia ini adalah asagir. Dia tidak dapat membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang masyhur. Orang itu bisa masyhur, populer, tetapi dia sebenarnya bukanlah orang yang kredibel. Ma'ruf itu juga berarti dikenal. Bukan orang yang kredibel, orang yang diakui, orang yang memiliki kualifikasi dalam urusan itu. Apalagi nanti ketika sudah menyentuh kepada urusan-urusan syariat. Contoh sederhana, tidak pakai yang rumit-rumit sampai kepada pembahasan syariat. Istilah syariat saja, kita itu perlu bedakan. Sebuah istilah itu istilah syariat ataukah istilah Arab. Misalnya murahaqah itu bukan istilah agama. Remaja. Atau misalnya penting memang kita menyiapkan anak untuk misalnya memiliki istiqlal iqtisadi atau kemandirian ekonomi. Jadi itu merupakan istilah Arab. Nah, tetapi istilah berbahasa Arab gitu ya. Iya, istilah berbahasa Arab. Tetapi ketika kita misalnya membahas katakanlah perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka di situ ukurannya bukanlah melihat istiqlal iqtisadi itu kemandirian ekonomi, melainkan dia ini memiliki istitoah tidak. Dan istitoah itu acuannya kepada apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Karena ini adalah istilah syariat, maka makna syar'i muqaddam ala makna lughawi bittifaqi ahli syar'i. Jadi konsekuensi dari mengikuti perintah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa itu harusnya kita mengikuti sebaik-baik teladan dari Rasulullah. Atau karena ada kalimat maka hadapkanlah wajahmu sepenuhnya itu, terus kita ngikuti siapa nih, Mas? Maksudnya boleh nggak juga selain Rasul gitu? Karena itu saya sebenarnya kemarin awalnya membayangkan bahwa ketika saya membincang ini ada beberapa bagian yang saya bahas. Tetapi ketika saya mulai lebih berserius memikirkan apa yang perlu saya tulis, panjang konsekuensinya. Jadi tentu saja nanti harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun nanti ada kualifikasinya. Kapan kita disebut menjadikan beliau sebagai uswah? Jadi tidak serta-merta, loh ini makanya luar biasa Rasulullah itu. Belum tentu kita disebut belum tentu kita sudah terhitung menjadikan beliau itu sebagai uswah. Nah, karena itu saya ingin berbincang lebih pelan-pelan
Itu nanti insya Allah kita bahas mungkin dalam 3 atau 4 pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasihkan panjang umur dan karuniai keimanan, ketakwaan kepada kita semua. Nah, saya ingin lebih menyoroti, lebih ingin membahas. Tadi ada hadis dan kemudian Hanifah ini berarti tidak belok-belok, dan tidak belok-belok itu bahkan belum sampai jauh-jauh kepada agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang lain. Bahkan ketika kita ini merasa kita sedang thalabul ilmi, belajar agama ini, itu pun kita ini masih perlu bertanya pada diri sendiri, yakni kita ini termasuk muta'allim ala sabili najah, ataukah kita ini sebenarnya hanyalah atba'u kulli na'iq. Jadi kalau kita bicara apa tadi Hanifah tadi ini, kita harus dilambari keyakinan bahwa agama ini amat sangat memadai segala keperluan kita, ya. Keyakinan plus, karena mereka yang atba'u kulli na'iq itu ada yang memang tidak mau tengok-tengok yang lain, merasa aja begitu. Begitu ya. Sudah umur saya sudah banyak habis untuk yang saya hanya mau belajar agama, tetapi dia tidak memilah mana as-saghir, mana akabir. Nah, pokoknya siapa yang ngomong dengan istilah agama diambil. Betul. Berarti selain istilah, makna dari istilah itu harus dipahami artinya dengan di situ benar. Nanti ada kaidah-kaidah yang mudah-mudahan nanti dapat ditelusuri. Dan di situ banyak yang rancu. Apakah perkataan itu termasuk pendapat, ataukah lebih kalau kita menggunakan rincian dari Imamul Haramain Al-Juwaini, yakni qaul itu termasuk dzan. Dzan itu persangkaan, jangan dimaknai secara bahasa. Gitu ya. Istilah sebagai makna istilahi dalam soal usul fikih itu artinya kita itu gimana bahasakannya itu ya, tingkat kebenarannya kita yakin ini benar, itu sudah di atas 50%. Itu sudah ada 50%. Kita yakin 70%, 80%, 90%, itu namanya dzan. Kalau seimbang antara yakin, antara benar dan salah, ini benar atau ini salah, maka itu namanya syak. Ini dalam istilah tadi ya fikih. Ya, usul fikih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, kemudian ada waham. Saya jadi ingat kopi, Mas. Saya ada kopi nih, monggo. Iya. Jadi ada kopi yang asli, tapi ada juga kopi yang sebenarnya cuma nggak nyampe 10%, tapi disebut kopi, ya. Itu berarti kita sedang berwaham bahwa itu kopi. Dan waham di situ jangan dimaknai sebagaimana misalnya waham kebesaran atau delusi grandeur dalam istilah psikologi itu ya. Jadi waham di sini dalam peristilahan usul fikih itu maknanya ialah yakni tingkat kebenarannya, asumsi kebenarannya itu kecil sekali. Nah, seseorang itu ada kalanya menganggap bahwa ini sesuatu yang sudah sangat jelas, gitu ya, sudah jelas. Artinya dia mengira bahwa itu bukan termasuk kategori waham. Bahkan mungkin menganggap bahwa ini sudah terbukti, ini 100%, seolah-olah itu qat'i. Padahal manakala dia itu mengambil makna dari satu ayat dan atau dia menjelaskan sesuatu, sementara tidak ada petunjuk, tidak ada dalil yang memang dalil itu adalah dalil untuk madlul itu, madlul ini yang didalili gitu, yang dalili, maka walaupun dianya orang itu, cuma kan ini menjadi pembicaraan yang menarik ya, dianya merasa wow, saya menemukan sesuatu, itu waham. Waham itu bukan masuk pada ranah
perbedaan pendapat kalau dalam orang berhujjah. Wong tidak berilmu kok ya. Nah, kan dia bukan berilmu di situ ya. Padahal dia, ini ada ayatnya. Nah, karena itu kita kembali kepada atba'u kulli na'iq itu, dengan memperhatikan perkataan garansi, jaminan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka mereka ini sebentar nih. Karena rasa-rasanya kalau saya masih belum jauh, malah masih termasuk ini. Mereka belajar tidak habis-habis, tapi tidak mendapatkan bekal secara memadai. Mereka telah mempelajari banyak hal, ikut training ini, ikut training itu, ikut daurah ini, ikut daurah itu, tetapi tidak pernah mencukupi sebagai bekal. Dan mereka senantiasa akan demikian, kecuali segera berbalik dan menetapkan langkah untuk menjadi muta'allim ala sabili najati. Jadi kalau kembali ke hadis yang tadi, ma min mauludin, atau yang diriwayatkan kullu mauludin, ini kalau nggak hati-hati bukannya menjaga fitrah keimanan, tetapi malah naudzubillah, malah mungkin membawa anak dan keluarganya yuhawidanihi, nasironi atau yang lainnya tadi nih. Betul. Betul, karena itu paling sederhana, yang paling sederhana dalam hal apapun. Ketika seseorang itu menggunakan istilah-istilah din ini, istilah-istilah syariat, maka itu dia mengambil maknanya itu mendahulukan makna syar'i atau mendahulukan makna lughawi. Ya. Jadi harusnya kalau ada satu istilah dalam agama ini, kemudian ada makna secara bahasa lughawi dan makna secara syariat istilah, mana yang kita dahulukan? Yang jadi syar'an, yang syariat ini ya. Iya. Nah, dalam hadis yang tadi saya sebutkan itu, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi. Nah, juga di seluruh hadis tentang fitrah, seluruh ya, dan itu sangat banyak, masya Allah. Saya juga merasa, sementara selama ini dalam berbagai majelis, dalam berbagai kesempatan, betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mengira bahwa hadis tentang fitrah itu hanyalah satu, yakni kullu mauludin yuladu alal fitrah. Betul. Hanyalah satu, dan mengira bahwa kalau yang satu Yumajisani dulu, yang satu Yunasrani dulu, itu soal hafalan yang keliru, padahal memang redaksi sudah berbeda-beda. Sehingga karena itu akhirnya timbullah, ini kan nggak mencukupi, sehingga akhirnya meluas kemana-mana. Maksudnya yang bilang tidak mencukupi ini siapa ini? Atbaqul Asaghir tadi ini. Artinya bahwa ya kita kan nggak bisa hanya mengatakan begitu. Ya, karena segala sesuatu itu pintu awalnya manakala kita tidak mengikuti sesuai dengan terminologi yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau kita belajar psikologi, ya berarti istilah psikologi kita maknai berdasarkan psikologi. Kalau kita mempelajari sesuatu itu, ya kita pelajari sesuai dengan makna yang berlaku atas sesuatu itu. Nah, kalau kita mempelajari din ini, maka kita dahulukan makna sesuai dengan makna din. Tidak bisa makna lughawi yang kita dahulukan. Misalnya sholat. Nah, itu kalau kita maknai keseluruhan kembali kepada bahasa, pusing kita, runyam kita, gitu ya, runyam kita. Tapi kita kembali ya. Jadi seluruh hadis tentang fitrah, termasuk yang sudah saya sebutkan tadi, secara yang menunjukkan siapa penentu perubahan itu, dalam hal ini kedua orang tuanya, fa abawahu, secara konsisten Rasulullah senantiasa menunjukkan arah perubahan itu, yakni yang pertama disebut senantiasa Yahudi. Yuhawidanihi tadi ya. Ya. Artinya Yahudi itu bukan berarti dia lalu murtad beragama Yahudi, tetapi cara hidupnya, mana yang dianggap hebat, apa yang dianggap sebagai hal terpenting dalam mendidik, itu mengikuti mereka. Dan itu
Dan itu Masya Allah. Sesudah itu ada kalanya diikuti dengan menunjuk Majusi terlebih dahulu, lalu diikuti dengan Nasrani, atau Nasrani terlebih dahulu dan diikuti dengan Majusi, atau cakupan lebih umum, yakni yusyarrikanihi wa yukaffiranihi, dalam hadis yang lain begitu. Ya, syirik dan orang syirik dan orang kafir tadi. Ya. Ya, ya. Nah, itu artinya bahwa dalam mendidik anak-anak yang menjadi amanah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, mohon maaf ya, hendaklah bersikap hanif, yakni teguh lurus menghadapkan diri kepada petunjuk dan tidak tengok-tengok, bukan hanya berbelok, tidak tengok-tengok kepada apa-apa yang datang dari kiri kanan, dan arah paling potensial memalingkan anak dari fitrah itu atau tauhid itu atau Islam itu adalah Yahudi, Majusi dan lainnya. Dan ini juga khusus untuk Yahudi dan Nasrani juga disebut dalam Al-Fatihah ya. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubi alaihim. Karena itu, apalagi kalau nanti kita mengingat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 64. Bidang garap utama syaitan itu cuma dua, dalam soal mal dan dalam soal anak-anak, dengan segala derivat dan rinciannya. Karena itulah dalam dua urusan itu kita perlu betul-betul berhati-hati dalam urusan mendidik anak. Jangan-jangan kita mengira ilmiah, misalnya ilmiah menurut pertimbangan ilmu pengetahuan, padahal sebenarnya itu adalah bagaimana menyederhanakan, mencairkan nilai-nilai keyakinan-keyakinan. Nah, saya ingin nanti ada hal menarik ini yang perlu kita perbincangkan. Jadi pada saat yang sama kita perlu belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh ala sabili najah untuk menata rumah tangga. Ini tadi kan anak. Tapi untuk bisa menata anak ini berarti kita perlu menata rumah tangga ini. Dan saya merasa makanya ini menjadi lebih sensitif ya. Menata rumah tangga ala sabili najah. Mendidik anak ala sabili najah. Dengan mengikuti tuntunan agama ini yang sekaligus sebagai bentuk ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, yakni pada bagian falyattaqullah, maka bertakwalah Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, berkenaan dengan bagaimana kita ini berusaha secara total itu, saya jadi teringat kepada Bruce Feiler. Bruce Feiler itu adalah murid dari Gary DeMonte Chapman. Barangkali ada pernah dengar nama Harry Chapman. Siapa dia? Chapman itu adalah seorang senior associate pastor di gereja Baptis Calvary Baptist Church di Winston-Salem. Itu ada di North Carolina. Kelihatannya namanya tidak asing nih ya. Lumayan populer nih kelihatannya. Lumayan populer, dan saya dulu sempat kagum juga sehingga saya beli buku-bukunya Gary Chapman ini. Sebagian saya hadiahkan ini, misalnya The 5 Love Language of Teenagers. Kelihatannya bukunya yang populer memang yang ini apa? 5 bahasa ada macam-macam cinta gitu ya. Macam-macam. Lain kali bisa saya bawakan yang lain. Tapi poin pentingnya begini. Ini saya ingin mengambil pelajaran itu ya. Sebagaimana pengakuan Chapman, Chapman memang menunjukkan dia bukanlah peneliti. Dia tidak mengacu kepada teori-teori ilmiah psikologi. Dia tidak mengacu pada itu semua. Tetapi dia itu sebagai alumni dari Moody Bible Institute atau Institut Injil Moody. Dia ini kepentingan utamanya ialah bagaimana memikirkan secara serius agar sebagai misionaris, agar sebagai pastor, nilai-nilai Injil itu dapat tersebar seluas-luasnya, baik untuk orang-orang Kristen ataupun di luar Kristen, for Christians or
non-Christian. Nah, apa kaitannya dengan pembicaraan kita? Seharusnya begitu kita mengikrarkan diri untuk mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat 30 ayat 30 tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka ketika itulah kita dengan segenap upaya sesuai kesanggupan dan kecukupan ilmu kita masing-masing berusaha dengan sungguh-sungguh agar berusaha hidup, menjalani kehidupan ini, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak dengan benar-benar di atas tuntunan ini. Hanif, lurus, tegak, tidak tengok-tengok. Tidak belak-belak. Berarti kalau saya dulu sempat menyukai ini, dan alhamdulillah Allah telah jauhkan hati saya dari ini. Berarti saya khawatir bahwa masih tengok-tengok itu, karena itulah materi ini berat buat saya gitu ya. Ini gitu kalau kembali ke hadisnya tadi kayak punya peta gitu ya. Ini buku-buku atau ajaran seperti ini kalau kita tidak hati-hati malah bisa menjadi penyimpang dari fitrah tadi ya, yuhawidanihi atau yunasiranihi. Kalau kita mengikuti pernyataan berbagai pengakuan dan pada titik ini kita respect dengan Gary Chapman bahwa yang dia kerjakan itu tidak ada urusannya sama research ilmiah, tidak ada. Yang dia kerjakan adalah bagaimana nilai-nilai Injil itu betul-betul dapat disebarkan dan dipegangi oleh sebanyak mungkin manusia, bahkan yang bukan beragama or non-Christian. Artinya sikap itu pula lah yang perlu kita pikirkan, minimal untuk diri sendiri, yakni bagaimana agar kita ini akhirnya minimal tidak bermudah-mudah mengatakan apa ada tuntunannya dalam agama ini. Padahal hal-hal yang permukaan saja kita belum banyak mengenal dari luasnya dan dalamnya agama ini. Sementara terhadap hal-hal lain yang kita anggap sebagai ilmu pengetahuan, meskipun Gary Chapman sendiri misalnya, artinya ini misalnya bisa dicek, antara lain pernah dibahas oleh New York Times, New York Times, menegaskan bahwa seluruh bukunya bukan atas dasar riset. Nah, kalau terhadap buku-buku ini kita mau berpayah-payah, sekali saya katakan, saya respect bahwa dia itu memang, ini saya begini, kalau saya berbuat ini, dia itu mau berpayah-payah. Nah, kita ini hendaklah kita mau berpayah-payah, kita mau berusaha mengejar sumbernya ke dalam hal agama ini, menekuni lembar demi lembar, kalimat demi kalimat, agar dapat memahami persis yang dimaui. Kalau terhadap buku ini saja orang itu mau menekuni lembar demi lembar, kalimat demi kalimat, bahkan kalimatnya sampai mentrainingkannya di stabilo, dijadikan quote, itu artinya kan kalimatnya seolah-olah seperti hadis, gitu ya. Lalu kenapa sikap yang sama tidak kita miliki begitu bertemu dengan tuntunan agama ini? Sehingga kita benar-benar mengatakan, ya kita kan perlu praktisnya. Padahal yang membuat kita tidak tahu praktisnya jangan-jangan karena kita sendiri nggak kenal dan nggak mau kenal. Maka fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, ukuran sederhananya adalah sudahkah kita mau berserius? Dan itu pula yang kita bekalkan pada anak-anak kita, ya. Ustaz Fadzil. Nah, ini menarik. Jadi kalau ada orang-orang nih di luar Islam yang sangat berserius menyampaikan apa yang dia yakini, nilai-nilainya agar bisa diterima, diterapkan oleh penganut agamanya maupun bahkan bukan penganut agamanya. Nah, kalau kita nih, ini karena waktunya sudah tinggal 4 menit lagi ya. Terakhir nih. Jadi kan tadi ada tema namanya tarbiyah maqdisiyah. Bagaimana kalau menurut Ustaz Fadzil ini menanamkan tekad dan kemauan di dalam diri kita, anak-anak kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam upaya pembebasan Baitul Maqdis.
Mungkin nanti akan ada pembicaraan lebih detail besok ya, tapi secara ringkes, singkat gimana nih? Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang sudah Ustadz Fauzi lakukan untuk tema sedikit ini? Pertama, itu adalah pertanyaan yang merisaukan saya. Yang kedua, berarti bahwa hal mendasar yang perlu kita hindari, dan kalau itu ada, dan saya khawatir betul, ini bukan sebagai pemanis majelis, tidak. Saya tidak terbiasa untuk bermanis-manis begitu ya. Artinya bukan saya sedang merendah kalau saya mengatakan begini, karena memang saya itu masih ya Allah. Saya ketika awal disuruh bicara itu bingung saya. Tetapi pada satu sisi melihat, dan karena itu perlu berusaha. Berusaha secara pribadi maupun berusaha secara kolektif, itu saling mengingatkan agar kita ini tidak atba'u kulli na'iq. Karena kita ingin menanamkan ini dengan baik. Kalau kita atba'u kulli na'iq, lihat garansi, jaminan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka condong sesuai arah angin bergerak. Anginnya dari mana? Siapa yang menghembuskan? Wallahu a'lam bishawab. Bisa yuhawidanihi, ayunassiranihi, au yumajisanihi. Dan sekarang Majusi, Masya Allah, keyakinan yang berawal dari negerinya Salman Al-Khair, atau kita kenal dengan Salman Al-Farisi ini, juga sedang melakukan reviving, bangkit kembali melalui berbagai bentuk sebagaimana dilakukan oleh Gary Chapman. Jadi pada satu sisi saya ingin ulangi lagi bahwa saya membawa buku ini with a full respect. Kenapa? Karena sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, full respect itu bukan berarti saya mengikuti itu ya. Bahwa seseorang seperti logam, gitu ya. Kalau dia saat ghairul Islam, saat belum Islam, jahiliyah ya. Iya, itu dia itu logam mulia, maka begitu dia menjadi muslim pun dia logam mulia. Tapi kembali lagi bahwa berkenaan dengan pertanyaan tadi, jadi hal pertama sebelum kita berbicara lebih jauh ialah kita ini perlu berusaha untuk melihat diri kita, menelisik diri kita. Seberapa besarkah kita ini termasuk kecondongan kita untuk mengikuti setiap teriakan. Karena begitu kita ini masih kuat kecondongan kita, maka jangan-jangan kita ini orang yang paling awal, termasuk yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yakni mereka cenderung condong sesuai arah angin bergerak, tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu, dapat menyebutkan banyak qaul-qaul dari ulama maupun dari yang lain-lain, tetapi kalimatul haq itu boleh jadi digunakan untuk batil. Nah, dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Artinya ada kalanya berpegangan, pegangan. Tapi pegangan ini mudah lepas. Setelah ikut acara ini dilepas. Ini dilepas, gitu ya. Jadi itu begini. Kalau pegangannya tidak kuat, maka kita tidak akan pernah dengar ceritanya. Bagaimana keluarga itu datang menemui, berangkat meninggalkan kampungnya di Yaman karena hendak tur dalam pembebasan Baitul Maqdis. Artinya itu bukan dari aspek bahwa mereka secara intelektual sudah memahami, tidak. Tetapi mereka ini mungkin bukan alim rabbani, tetapi ini mereka muta'allim ala sabili najah, dan muta'allimnya bukan hanya tingkat awal, tetapi sekiranya mereka ini ada di antara yang baru tingkat awal, tingkat yang sangat awal gitu, tapi ketika ala sabili najah, maka itu akan bawa kepada keselamatan. Keluarga-keluarga Yaman tadi ini maksudnya keluarga-keluarga yang rela berangkat ketika ada seruan pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah, betul. Nah,
Berarti kapan-kapan perlu kita bahas nih Ustaz. Gimana itu bisa lahir keluarga-keluarga yang sedahsyat itu? Kalau itu saya nggak berani bahas. Okay. Ya. Jadi kalau itu saya paling tidak yang saya lihat dari saya mungkin dalam waktu beberapa bulan ini saya nggak berani bahas itu ya. Itu. Ya. Nggak pantas. Ya, semoga bisa tetap kita ambil pelajarannya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya Ustaz, ada lagi yang jadi tadi kita membahas tentang awalan ini ya, sepenuh hati menghadapkan lahir batin kita kepada din ini Masya secara Allah. Hanif. Dan ini tadi Ustadz menyampaikan tentang satu hadis yang amat sangat penting, hadis pokok dalam urusan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah tadi yang mengingatkan kita tentang ada ajaran Islam, tapi juga ada ajaran-ajaran lain yang kalau tidak hati-hati itu malah menyimpangkan kita dari fitrah kita. Sebenarnya saya masih sangat ingin bahas, tapi waktu tidak memungkinkan. Dan ini berarti bahwa kita perlu bertemu lagi insyaallah. Hadis mengenai fitrah yang tidak ini sangat jarang, yang tidak ada kata fa'abawahu yang tidak menekankan pada siapa penentu perubahan itu, tapi membicarakan mengenai titik perubahan, yakni kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafuran. Insyaallah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ya. Jazakallah khair Ustaz Fazil. Semoga kopinya ini kopi asli. Masya Allah. Bukan ini kopi kaleng-kaleng. Mudah-mudahan jadi kopi yang penuh barakah itu ya. Semoga insyaallah ini menguatkan tekad kita untuk menetapi jalan agama ini hingga akhir hayat kita, termasuk sepenuh hati dalam mendidik anak kita dengan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladankan. Amin. Para sahabat Allah sekalian, alhamdulillah, semoga ini menjadi awal tekad kita untuk tadi ingat ya, surat Ar-Rum ayat 30 yang Ustadz Fauzi sudah sampaikan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Silahkan nanti di rumah dibuka surat Ar-Rum ayat 30, dicermati terjemahnya, dibuka tafsirnya, direnungkan bersama keluarga. Sudahkah kita menghadapkan sepenuhnya keluarga kita ini, lahir batin kita ke dalam agama ini tanpa tengok-tengok yang lain? Oh, agamanya aja belum dijalankan sudah tengok-tengok yang lain. Bagaimana nanti kita menjadi orang-orang yang senantiasa ikut kemana arah angin bergerak, akhirnya kita nggak jelas tertinggal atau terjatuh, tercampak di mana. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa belajar. Tadi mungkin menjadi alim robbani berat bagi kita semua, tetapi insya Allah semoga kita menjadi muta'alim ala sabilin najah, orang-orang yang senantiasa belajar di jalan keselamatan ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita rizki untuk insya Allah satu di antaranya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah pembebasan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini ada buku Emas Baitul Maqdis yang ditulis oleh para peneliti yang Masya Allah beberapa kali Ustadz Fauzi juga pernah bertemu dengan Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi ya Ustadz, dan beliau orang yang Masya Allah semoga termasuk dalam kategori alim Rabbani yang menjadikan kita ini bisa muta'alim fi sabilin najah, khususnya dalam urusan mengikuti sunnah Rasul, yaitu membebaskan Baitul Maqdis. Begitu, semoga Allah Ta'ala sekali lagi rizkikan kepada kita rizki ilmu, rizki mengamalkan ilmu tersebut, dan kemudian menjadikan keluarga kita, keluarga pembebas Baitul Maqdis yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dari kami untuk keluarga Anda semuanya, dan juga doakan kita semua, termasuk setiap hari mari kita berdoa agar mendapatkan rezeki untuk bisa sholat bersama-sama dengan keluarga kita di Masjid Al-Aqsa dalam kondisi Masjid Al-Aqsa jaya dan merdeka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Insyaallah berjumpa lagi di bulan mendatang melanjutkan pembahasan tentang tarbiyah Maqdisiyah, sepenuh hati mendidik anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi